Oke, jadi welcome back to Salam Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 26 Oktober 2021. Oke, sebelumnya karena kita nggak ada trade dan juga di VVIP, ya overall kita nggak ada yang loss, nggak ada yang profit. So far masih on track, jadi kita lanjut aja langsung ke pembahasan market. Ya, masih sesuai outlook kita yang udah saya jabarkan dari beberapa hari ataupun beberapa minggu yang lalu. Market lagi dalam fase consolidation. Nah, tinggal kita mantau aja nih apakah konsolidasi besar atau konsolidasi kecil, baru nanti lanjut lagi. Gitu ya. Indikator-indikator yang saya udah ajarin juga ke teman-teman, coba kita cek. Untuk foreign flow overall oke, masih good. Ya, BCA, BMRI, BNI, walaupun emitennya correction ya, jadi di markdown lah istilahnya, tapi overall masih masuk. Dan seperti yang saya bilang, memang sudah waktunya untuk kayak emiten-emiten ini rejection dulu. Ya, kayak BMRI kan udah seminggu terakhir udah nggak naik lagi. Ya, BBCA pun nge-stuck. BBRI ini udah seminggu terakhir pun udah nggak sanggup. Ya, nah tinggal nih BBNI ini. BBNI masih kuat sih, tapi nggak tahu cek besok gimana. Dan kalau bankingnya shutdown atau dalam tanda kutip correction sehat, entah itu besar atau kecil, maka ini akan berimpact banget pada market yang juga akan keseret. Dan ketika market keseret, ini akan snowball effect ke sektor-sektor lain, LQ45 yang geraknya waktu itu bareng banking dan bareng market, ini juga potensial ketarik. Ya, dan tinggal kita tentuin, selagi trennya masih kuat, kita tinggal atur money management. So far masih bagus semua, seperti itu. Ya, jadi overall semua masih oke. Ya, cuman memang concern saya sih tetap berhati-hati aja gitu ya. Karena tapering off nanti November, nanti isunya pasti akan diangkat lagi beritanya, jadi kita harus aware gitu. Tapi overall dari foreign flow-nya masih good sih. Nah, lalu untuk mau merimain aja buat teman-teman yang belum download, kita punya mobile app, silahkan di-download, banyak watchlist gratis juga di sana. Lalu buat yang mau join VVIP juga dipersilakan gitu ya. Daripada trading tanpa ada yang bimbing, tanpa ada yang mentorin, tanpa ada yang ngasih edukasi, better join bersama kita ya. Coba dulu 1 minggu atau 1 bulan. Kalau nggak cocok atau nggak worth it ya nggak usah perpanjang gitu ya. Lalu untuk STHC ya, ini saya mau cerita aja sih sebenarnya. Jadi untuk STHC so far 230 orang. Hamin berapa ya? Kita close itu registrasi tanggal 28 Oktober. Ya. Berarti kurang lebih sekitar 3 hari lagi dari sekarang akan close regis untuk STHC. Gitu kan. Jadi teman-teman sekalian buat yang belum join silakan. Nah, ini screenshotannya lupa sih. Nanti saya kasih linknya, link join channel waiting list. Teman-teman bisa baca benefit-benefitnya. Apa aja sih di STHC itu benefit-benefitnya, nanti semua ada di sini. Lalu tadi nih saya mau cerita, ada member peserta STHC itu dia udah baca. Jadi banyak sih di grup, saya nggak mungkin kan screenshot semua. Nah, mereka semua di grup udah banyak nonton video recording materi awal sebelum preparation nanti minggu ini live meeting. Mereka udah praktek, bahkan di market hari ini yang dibilang jelek, itu mereka bisa profit 3-4% konsisten. Itu dari ilmu-ilmu yang udah ada. Jadi bisa bayangin betapa luar biasanya dari STHC. Dan alumni pun pada riset, itu udah 100 alumni riset untuk ikut yang scalping class. Kenapa mereka mau riset bayar lagi? Karena mereka tahu STHC kinerjanya seperti apa. Gitu kan. Lalu channel waiting list juga untuk VVIP Silent Investor gitu ya. Dan VVIP Silent Investor ya akan open regis atau close regis juga nanti di akhir minggu ini. Jadi for information aja nih untuk waiting list VVIP Silent Investor. Sorry ya. Oke, yang ini ya. Nah, tadi bahkan hari market kita jelek, ada satu emiten yang closingnya ya maybe sekitar 5-10%. Ya saya nggak nyebutin angka. Jadi
market merah pun kinerja kita punya Porto masih growth. Meskipun ada emiten yang masih floating loss, ada. Ya, dan sebenarnya jadi kesempatan banget untuk teman-teman yang belum join. Ketika join, teman-teman dapat harga sama itu di bottom banget. Karena ada satu yang floatingnya di atas 10% gitu ya, cukup besar. Tapi karena kita pakai money management so far masih bagus. Beberapa emiten lagi masih on track semua gitu. Jadi best time banget untuk Anda join VVIP Silent Investor. Terserah deh, Anda after join 1 kuartal mau nggak perpanjang juga nggak apa-apa. Setidaknya kan Anda udah tahu emiten-emiten yang memang berfundamental bagus dan memiliki probability return profitnya minimal di atas 50%. Gitu ya, jadi menarik banget buat yang mau coba diversifikasi, silakan. Nanti linknya untuk VVIP Silent Investor dan juga FTHC akan saya share di description video ini. Oke. Nah, tanpa panjang lebar, kita lanjut aja. Ini buat yang nanya kuas ya. Kuas kita di VVIP Silent Investor berhasil. Sudah profit lumayan untuk teman-teman VVIP Silent Trader. Sudah kita pandu, masih kita kawal. Ya, untuk kuasnya sendiri, closingannya sih sebenarnya oke-oke aja. Ya, cuman, volumenya cukup besar ya. Untuk hari pertama dia jualan itu 700.000 lot. Menurut saya sih cukup besar. Dan underwriternya jualan. Nah, ini jadi concern buat teman-teman semua yang masih pegang kuas. Ini besok harus watch ya, teman-teman harus pantau. Karena feeling saya ada kemungkinan dia open gembok di hari kedua. Tapi kan udah lumayan ya, 35%, 25%, 60%. Compounding berarti sekitar 67-68% profitnya, ya kan. Lalu buat yang warana ini kan cuma-cuma nih gitu. Highestnya tadi untuk kuas W itu 200. Jadi wah, itu cuannya sih gila banget. Nah, untuk boba harusnya kan book build hari ini, cuman kayaknya diundur gitu ya. Nanti kita pantau aja. Mungkin kayak kuas diundur 1 minggu. Jadi pantau aja, kalau di sini udah muncul pooling, kita baru bisa pesan. Ya, maksudnya baru mau pesan saya pun kalau dia muncul pooling. Tapi kalau dia belum muncul di sini ya berarti masih diundur. Kemungkinan diundur. Ya. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjut aja ke requestan. Oke, untuk requestan ada SWOT. SWOT bisa entry gak? Besok kalau merah sekali lagi bisa spekulasi sih. Ya, jadi kalau dekat-dekat 150 saya rasa ada potensi ditarik. Gitu. Cuman ingat, yang namanya SWOT ini emiten bikin pusing. Ya, kalau buat yang nggak paham polanya. Tapi overall secara trend asal dia kuat sustain di atas 150 saya rasa masih good sih. Jadi kalau besok correction 1 kali lagi atau ARB itu udah menurut saya udah cukup bisa spekulasi. Ya. Di swing, kalau Anda tanya swing ya. Oh, sorry nggak nanya. SWOT bisa entry ya. Oke. Kalau Anda tanya swingnya ya harus sustain di atas garis merah ini. Itu aja sih, kalau dia jebol garis merah ini ya out dulu. SRTG ini untuk swing oke banget, dia baru breakout, kenceng banget. Nah, ini dia ada pola-pola rejection ya. Tinggal kita serok bawah nih, misalnya di berapa. Maybe best buy-nya sih deket-deket 2000-an ya. 2300, 2200 nih best buy sih. Ya, kalau dengan asumsi dia cuman correction bentar abis itu naik lagi, maka best buy entry untuk Saratoga tuh di 2223. Jadi besok kalau dia correction 2300 ke bawah, mau coba spekulasi silakan. Cuma tetap kita harus cek condition marketnya gimana. BGTG good. Ya, ini banyak dipom-pom lah, karena seperti saya bilang confirmnya dia harus breakout di 190-200, ditembus juga kan. Nah, kalau ini udah tembus ya udah enak. Tinggal kita cek apakah dia false break atau enggak. Tapi setidaknya kita yang udah buy on breakout di 200, kita udah profit. Minimal 4% gitu ya. Dan nggak tahu sih, cuman biasanya kalau BGTG breakout 50-50 memang. Kadang dia langsung banting ARB atau habis breakout dia lanjut naik gitu. Tapi overall bank-bank mini memang hype-nya sudah mulai terlihat. Kompak sih ya, udah mulai kompak, digoreng. Jadi harusnya change secara swing BGTG masih menarik gitu ya. Lalu untuk GDST ini sebenarnya tadi ngikut si ISSP aja yang naik cukup signifikan juga. Overall GDST masih sideways ya, belum confirm naik gitu ya. Minimal dia biasanya kencang itu kalau lolos 110 ke atas sih. 109-110 kalau berhasil di breakout itu dia biasanya baru kencang. Kalau enggak biasa di PHP. Jadi better antri di support. Pergerakan bumi ini masih ngikut batu bara. Overall batu bara agak sedikit masih on off ya.
hari ini saya cek, ini chartnya udah nggak jelas banget sih, gap up, abis itu closingnya turun, jadi agak ngaco semua, dimana terlihat distribusi ya di beberapa emiten, dan saya bilang hampir di semua di semua saham batubara sih ya, kecuali TMG itu. Sisanya overall, makanya TMG kan sebenarnya termasuk yang paling sustain ya. Sisanya tuh candle-nya merah semua ya, kayak kalau teman-teman lihat tadi Adro merah. Kenapa merah? Karena openingnya gap up tapi closingnya tuh di bawah opening gitu, jadi candle-nya merah. PTBA, Indi, ini gap up, bahkan ini jebol ya, dan seperti yang saya bilang, kalau jebol ya kita out dulu. Ini pun juga termasuk emiten yang didistribusi. Tadi saya ada copet pun cut loss juga sih. Ya, saya ada copet pribadi pun tadi cut loss juga. Karena saya pikir dia membal, tahunnya jebol, ya udah kita out dulu. Nah, tapi apakah akan lanjut turun lagi? Bisa aja gitu ya, tergantung nanti sentimen dari batubara. Ya, dan ketika saya cek emiten-emiten batubara, beberapa bandarnya saya patokan Adro, PTBA atau Indi, itu sebenarnya cost mereka masih di atas gitu. Jadi menurut saya masih ada satu movement di mana batubara ini masih digoreng. Menurut saya masih ada movementnya, gitu ya. Jadi kita tinggal main positioning aja sih. Ya, minimal kayak gini nih. Kan sama ya, udah mulai berat, turun. Nah, ada satu movement dia naik signifikan, ya. Ketika dia nggak mampu buat high baru, disitulah kita sell. Gitu. Jadi menurut saya masih ada satu movement, ya, untuk kita bisa manfaatkan. Gitu. Nanti cek kalau ada flow masuk, ikut aja. Ya, ini berlaku untuk bumi, fire, dan sebagainya. Front rebound, yes. Apakah reboundnya confirm? No. Gitu. Tapi kalau kita mau manfaatkan market lagi jelek, ya biasanya emiten-emiten kayak gini jadi alternatif sih. Resistance 92-94, lolos ini baru ganteng. Ya. Lalu untuk IPCC masih sideways sih ya. Dia belum breakout 590, saya rasa belum menarik. Untuk IS masih menarik untuk gorengan, bisa dipantau. Lalu untuk Breeze masih sideways, overall bisa mau buy silakan, stop loss 2000. BMHS masih buat low baru, skip dulu kalau saya. Food, oke. Food menarik ya, jujur Food menarik, bisa buat digoreng-goreng lah. Kita bisa copet-copet di sini, cuman positioningnya jangan sampai beli di pucuk aja. Gitu ya. So far Food oke untuk copet. Ya, Era. Nah, Era ini bisa kita bilang false break ya. Ya mungkin karena marketnya juga agak nggak mendukung, jadi lebih mudah untuk dia false break. Nah, tapi cek dulu nih, kalau minggu ini dia belum balik-balik 630, kita out dulu. Ya. Overall sebenarnya trennya Era sih so far masih bagus. Oke. Sebenarnya trennya Era itu overall masih oke sih. Ya, minimal dia sebenarnya nggak asal nggak jebol di mana nih. Di 600 kalian 600 590 overall masih good banget sih untuk Era. Gitu. Cuman memang kalau dia nggak bisa balik 630 635 itu false break dan butuh waktu untuk muter-muter. Ya butuh waktu lagi untuk nge-swing dia naik. PMMP good ya. BDM kan PMMP udah kita bilang ya, dia akan retest gitu ya. Bandarmologi so far good ya. Meskipun nggak akumulasi masif. Ini kan 464 ya, ini udah kita bahas kemarin, 464 jebol. Nah, ini menarik nih, tinggal penentuannya aja sih menurut saya. Overall karena tren major masih up, chance dia untuk rebound sebenarnya lebih tinggi. Gitu. Cuman waspadai, PMMP itu enakan belinya pas merah juga. Karena dia jarang rally bertiga kali ya. Jarang. Saya jarang lihat PMMP itu rally 3 kali. Gitu. Ini kalau ada cek 1 candle, 2 candle turun. 1 candle, 2 candle turun. 1 candle turun. Jadi untuk PMMP jarang sekali rally 3 candle berturut-turut. Jadi kalau mau entry ya misalnya besok correction, dia correction yang nggak balik minimal 450, Anda mau serok silakan. BNBA, BBYB good. Ya ini tinggal mantau sih. Ini buat copet bisa. Ya cuman positioningnya better cari bank. Kalau misalnya banking masih jalan, cari bank-bank yang mungkin belum naiknya terlalu signifikan banyak kok. Kayak misalnya mungkin BKSW ya, atau kayak INPC, Bufich, BBYB, BBKP juga oke sebenarnya kalau Anda mau. Ya kalau masih mau BNBA silakan sih, atau Bina yang baru breakout, tinggal positioningnya pas merah. BBHI agak tinggi sebenarnya. Ya tapi kalau Anda suka boleh juga gitu kan, dan bisa dipantau lah BNBA, BBYB so far bisa dipantau. Ya. Java masih skip outlooknya untuk saya.
BWPT sebenarnya CPO juga mirip call, outlooknya sebenarnya masih bagus. Tinggal belum momentum aja sih. Saya nggak tahu ya kalau marketnya masih up and down kayak gini, kayak komoditinya masih berat. Nah mungkin maybe next week ada pergerakan. So far belum ada inflow yang kencang sih yang saya perhatikan dari CPO. Belum. Ya dia baru ya naik-naik pendek lah. Gitu. Tapi harusnya secara tren ya nggak akan lama-lama lagi sideways. Ya. Cara copet saham repo bull. Oke, bull ini pengecualian lah. Kenapa? Karena terlepas dari repo atau enggak, itu dia naiknya tipis-tipis. Ya. Anda lihat candle-candle itu cuma 3%, 1%. Kita mau nyopet agak susah. Jadi better kenapa nggak cari copetan yang lain? Gitu. BBKP apakah akan jadi the next... bentar. BBKP apakah jadi the next BBYB? Amin. SMNT, oke, SMNT ini udah jelas nanti akan dipom-pom karena ini jelas banget bandara udah jelas ya, XA, YPMG ini udah paket komplit gitu ya. Closingannya di push juga. Saya nggak tahu change breakoutnya cukup tinggi terlepas dari ini dipom-pom atau enggak. Cuman buat yang belum buy, jangan nekat ketika dia udah opening terbang minimal 10% ke atas tuh jangan kejar. Mau kejar wajib disiplin. Itu aja sih. Ya, tapi buat yang udah serok, udah beli, ya tinggal positioning aja, kita atur jual. Gitu. MYTX ini juga gorengan Mirai ya, dan balik lagi gorengannya belum gitu ya. Jadi jangan sampai beli pucuk. Ya. Overall outlooknya jadi kurang bagus sih. Cuman masih bisa maintain, buat yang belum beli sebenarnya masih bisa maintain. Karena dengan candle seperti ini nih jadi semacam sinyal bahwa ini MYTX akan mulai dilirik lagi. Gitu. Jadi masih bisa dipantau ya. Cuman jangan gorengan beli pucuk. Oke, TPIA bagus breakout. Ya, TPIA breakout, ini 7.500 di breakout, ini udah good banget. Tinggal ini kan ada area gap nih. Udah deh. Ya, ada area gap, ini tinggal tunggu area gap aja. Lalu nextnya SMNT tadi sudah. Unilever jebol, ya seperti yang saya bilang nih, kalau jebol udah cut loss dulu. Gitu, dan harusnya ya. Ini kan 4.500 ya. Ini kan dia breakout di 45. Harusnya nggak jebol. Kalau dia balik ke 4.500, ini waspada Unilever bakal lanjut turun. Gitu, tapi menurut saya harusnya sih besok ada rejection. Ya, coba kita cek ya turunnya ini distribusi atau enggak ya. Harusnya sih enggak. Oh, ternyata distribusi. Ya, nanti kita cek lah kalau ada distribusi lanjutan, ini berat banget sih. Ya, ini masih berat banget. Oke, overall ya mungkin hindari dulu. Tapi kalau Anda cek nanti kuat di sekitar 4445, Anda bisa spekulasi masuk. Siapa tahu rebound. Ya, cuman kalau jebol lagi, ya cut loss. Ya. Untuk toys masih di situ-situ aja sih. Tapi bisa di watch nih ya, karena gorengan mau jalan. Gitu ya. Siapa tahu ada pergerakan. Cuman overall kalau mau entry sekarang batas 163. Ya, dia masih downtrend ini. Ya masih downtrend. Tapi biasanya toys kalau digoreng kan lumayan. Gitu. Jadi bisa masuk pantauan. Nanti ketika dia ada gerak Anda bisa masuk. Tapi kalau dia belum gerak jangan masuk. Ya. Wika kenapa lagi correction? Sama lah semua properti, construction, semen juga, banking juga nih lagi pada shutdown. Ya mungkin lagi switching ke digital dan teknologi juga mungkin mulai lagi on. Ya. Terus SWOT udah, MTDL juga nih teknologi, good banget. Tinggal maintain aja sih untuk swing karena overall dia lagi ini kan cup ya. Kan dia udah buat cupnya, ini mungkin dia mau buat handle-nya dan ini cup and handle gitu. Tutupnya di mana? Di 3.300, 3.400. Ya udah di sini, ini resistance gitu. Ini tunggu breakout baru lanjut. Kalau belum, bakal nge-swing lagi ke bawah. Ya. Mari, ini masih retest 480, 490, 500. Ini area resistance kuat banget. Dan kalau belum bisa ditembus, ini bahaya. Tapi kalau tembus, ini dia akan bisa dibilang confirm untuk lanjut naik. Jadi tinggal penentuan ya, apakah Mari akan lanjut atau cuma naik untuk lanjut turun. Ya. Tins belum ada momentum, tapi masih kuat sih di atas supportnya ya, 1570 masih oke. Bufin kemarin udah dibahas ya, best buy untuk beli karena di support positioning. Untuk
penentuan dia lanjut atau enggak itu di 1015. Jadi Anda bisa spekulasi buy on breakout besok di 1015. Kalau dia jebol 1015 Anda mau chip in itu bisa. Ya 1015. Oke, lalu untuk Rals masih good ya, outlooknya masih good untuk swing. Dan karena belum ada momentum, marketnya juga masih on, maka masih on off, maka sahamnya pun juga masih berat. Kuncinya di Rals itu di let's say di sekitar 700 sampai 720 atau kalau mau langsung ya di 720 730. Ini adalah batasnya. Jadi kalau Anda mau buy dia jebol 720 cut loss. Ya, so far masih good. Cuman ini nggak boleh balik aja ke 730 ke bawah. Gitu. Tapi feeling saya sih harusnya masih bagus untuk Rals. Temas bisa break major telenannya gak? Harusnya bisa. Ya. Lalu Yellow ngasih tektok aja ya teman-teman. Ini Yellow masih on off aja. Mungkin nanti minggu depan kalau udah kompetisi merah mungkin masih menarik. Cuman positioning di 400 agak tinggi. Ya mentok-mentok minimal kalau mau buy di bawah 400 sih. Gitu kan. Lalu untuk Friends sudah, Fire ini sudah, tadi batu bara agak hati-hati kalau jebol 600 ya. Lalu untuk Arto outlooknya masih oke. Cuman kan nih Arto nih perlu Anda concern nih, udah candle biru tuh udah hampir 7 candle. Jadi kalau mau buy ya pas merah dong gitu. Minimal ya di correction 2% 3% baru chip in. Kenapa? Karena outlooknya masih sama sebenarnya untuk Arto sih, nggak ada perubahan gitu. Ya kalau kita tarik trennya, ini dia belum breakout gitu. Jadi kalau Anda bilang, oh Arto udah mulai confirm untuk lanjut lagi gak? Saya bilang belum. Kenapa? Karena trendline majornya belum di breakout. Nah, amit-amitnya after dia sentuh, dia akan correction dulu lagi. Nah, di correction itulah sebenarnya kita bisa antri. Ya, Boba sudah kita bahas tadi. Mungkin diundur. Lalu untuk Pura saya skip ya. Saya nggak komen deh kalau Pura. Kalau tiba-tiba digoreng ya rezeki Anda. Tapi saya no komen. Aisyah so far masih good. Ini masih consolidation aja sih untuk Aisyah. Masih di range 230-240 best buy. Ya, bebas. Ini sideways sebenarnya tinggal tunggu apakah akan meledak atau dia akan jebol. Gitu. Tapi so far ya masih outlooknya masih di situ aja. Ini untuk Aisyah. Dan oke, saya rasa cukup ya, requestannya cukup. Watchlist nanti dulu lah ya. Nanti deh minggu depan after Mirai sudah ada kompetisinya, kita akan coba rekom gorengan. Kita akan kasih watchlist gorengan di MBC ini. Jadi sementara ini dulu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you teman-teman semua. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.